terinspirasi dari sesama kontributor. Ada kenalan saya dia orang Thailand, orang Bangkok, yang notabene-nya sekarang dia tuh nikah sama orang orang Australia. Terus intinya jadi ibu rumah tangga karena suaminya kerja dan dia harus take care 2 orang anaknya. Cuman ngomong-ngomong, nih ibu rumah tangga ini sebulan 4.500 sampai 5.000 dolar sebulan dari Shutterstock. Pada waktu kita di grup kita tanya-tanya gitu, what kind of photos that you made gitu ya. Dia bilang cuman foto-foto sederhana, barang-barang kayak begini, tapi backgroundnya putih, jadi kertas putih begini. Kenapa sih kertas putih begini? Karena background kertas putih kayak gini nih kalau di Shutterstock namanya isolated. Jadi si objek nih misalnya nempel gini, kita foto gitu ya. Ini objek ini kita bisa di Photoshop tuh sebagai desainer grafis, ini objeknya bisa kita crop terus kemudian kita tempel di mana-mana gitu. Nah akhirnya dia sih nggak nunjukin bagaimana teknis pemotretannya, cuman dia bilang ya pokoknya foto objek pakai background putih gitu. Jadi di situ terus kita berlomba-lomba tuh, kita coba-coba. Nah makanya hari ini saya mau tunjukin ke teman-teman semua bagaimana kita berkarya dari rumah. Ini rumah saya pribadi, ini ada jemuran baju. Ini saya pakai sendal jepit di sini. Jadi pokoknya udah rock and roll aja di rumah gitu. Jadi kita akan motret beberapa benda-benda sederhana, meteran, nih mangkok kecil-kecil kayak begini lucu-lucu, pakai background putih. Stay tune, kita ketemu beberapa saat lagi. Okay, yo everyone, guys, selamat pagi. Kalau telat mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan abis lebaran ini makin earningnya makin banyak, yang di-approve fotonya juga makin banyak, terus footage-nya juga, stok fotonya juga, footage-nya juga makin banyak. Ketemu lagi dengan saya Bima Aditya, dan hari ini saya akan sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana cara berkarya dari rumah dengan barang-barang sederhana. Kita akan motret nih, mangkok, gambarnya permen, meteran bekas. Ini alat untuk angkat galon, ini kemarin udah laku, pakai background putih juga. Jadi hari ini kita nggak foto. Cukuran jenggot bekas, ikat rambut bekas, stempel. Ini stempel guest house saya, sama ini bantalannya, terus pouch. Jadi jangan diketawain, cuman ini murni nih, benar-benar jadi duit nih. Nah hari ini saya akan memotret menggunakan peralatan yang sangat sederhana, teman-teman bisa bikin sendiri dari rumah. Ini adalah bungkus, apa ini? Semacam bungkus Indomie lah, tapi ini bukan Indomie waktu itu. Minyak goreng apa ya? Oh ya, minyak goreng. Delima minyak goreng. Nah ini kemudian saya potong. Caranya kalau teman-teman mau bikin kayak begini, ini adalah softbox sederhana sebenarnya, mini studio box ya. Jadi kotak ini kan, ini kita bolongin di 1, 2, 3. Jadi ada 3 sisi yang kita bolongin, terus ditutup pakai kertas roti. Kertas roti itu ya kayak gini. Jadi yang biasanya buat bungkus-bungkus roti gitu. Nah, kenapa sih harus ditutup pakai kertas roti? Karena ini kalau dalam dunia fotografi namanya adalah semacam studio box, di mana kita pengen membuat intensitas cahaya matahari itu yang nyampe ke dalam objek itu smooth, jadi halus. Makanya kertas roti ini adalah salah satu diffuser illumination yang bagus. Makanya saya di sini menggunakan kertas roti. Nah, kalau pada waktu siang hari saya bisa pakai daylight semacam ini. Cuma kalau pada waktu malam hari ini saya bisa pakai lampu LED atau lampu belajar begitu. Pokoknya lampu apa sih, lampu-lampu pelentong gitu juga nggak apa-apa, karena intinya dia sudah ada diffusernya ini, jadi nanti sampainya ke objek ini sangat halus. Nah, di foto-foto ini, di samping ini, saya udah tunjukin ke teman-teman semua bagaimana saya motret brokoli, saya motret wortel, saya motret apa lagi ya, telur, segala macam, dengan kertas-kertas sederhana. Jadi ini kertas ini bisa jadi background gitu. Ini adalah kertas Asturo, bisa dibeli di toko-toko alat tulis gitu. Saya punya banyak nih. Ini ada yang warna oranye. Ini warna apa lagi nih? Kuning. Warna hijau Tosca. Ini selembar cuman berapa? 3.600 kalau nggak salah. Jadi ininya ngambil dari gudang. Kertas roti itu 1 lembar gitu berapa ya? Mungkin Rp1.000. Jadi kita bisa coba. Nah,
Sekarang saya akan motret dulu. Nah, ini kenapa arahnya miring? Karena sinar mataharinya pagi. Jadi pagi itu rada miring gitu. Ini kalau begini kurang pas gitu ya. Nah, ini saya begini. Jadi saya yang menyesuaikan aja. Oke, ini kita pinggirin alat pengangkatnya. Udah laku. Nah, ini sekarang saya mau motret ikat rambut bekas. Nggak usah yang baru-baru, ngapain yang baru-baru gitu. Karena ada market juga yang memang menggunakan kata kuncinya used atau second hand atau barang bekas yang sudah kotor-kotor gitu. Nah, ini sekarang saya akan motret dulu. Nanti juga akan saya tunjukin langsung di YouTube abis selesai ya gimana hasilnya. Nah, ini udah bagus nih. Sekarang saya pakai ISO 100. Terus kemudian exposure speednya 1/100 sama diafragmanya saya atur di 8. Jadi saya kepengen bendanya tajam. Oke. Ini saya foto portrait dan landscape. Jadi nanti semuanya harus difoto ya, biar kita punya sampel objek yang banyak. Nah, ini portrait dulu. Ini kamera saya kenapa sih kok jadi jadi single continuous shooting gini? Oke. Nah, ini nanti tugas kita kalau sudah masuk ke Lightroom, ini tinggal diterangin, intinya dibikin backgroundnya sangat terang sehingga si desainer grafis itu bisa tinggal crop gitu. Nah, kita itu kalau misalnya kerja buat Shutterstock, itu kenapa kadang-kadang teman-teman ngelihat fotonya udah bagus tapi ternyata ditolak gitu, karena Shutterstock itu kan punya kurasi sendiri ya tentang masalah hasil foto gitu. Nah, sudut pandangnya untuk mempermudah teman-teman dalam berkarya, sudut pandangnya itu dirubah, jangan sudut pandang fotografer tapi sudut pandang desainer grafis. Jadi kadang-kadang kalau desainer grafis itu butuh satu space kosong di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu namanya negative space, karena si desainer grafis itu nanti akan nulis quote, nulis pesan dari maksud tersebut gitu ya. Ini saya udah dapat 3 sampai 4 shot. Kemudian sekarang saya motret cukuran kumis udah bekas ya. Nah, ini di sini ada logonya Gillette nih. Ini teman-teman bisa jadiin editorial, atau kalau misalnya nanti punya kemampuan editing foto, ini bisa dihilangin di clone stamp, ini jadinya nanti komersial. Ininya nggak boleh ada logo aja. Karena bisa jadi saya motret begini yang beli dari perusahaan Gillette sendiri juga bisa. Jadi agensinya Gillette gitu. Karena beberapa kali saya motret begini juga yang beli, misalnya traveling gitu, yang beli Shutterstock. Saya motret tentang Hong Kong, yang beli orang Hong Kong juga gitu. Jadi sebenarnya saya juga nggak ngerti kenapa foto Hong Kong yang beli malah dari orang Indonesia yang lagi liburan ke Hong Kong gitu. Ya namanya juga rezeki ya. Nah, ini diputar gini, kanan, kiri, atas, bawah, jungkir-jungkirin gini biar kita punya berbagai macam sampel foto hanya dengan satu objek, tapi tidak kena penolakan karena similar konten. Nah, ini udah jadi lagi. Terus posisi. Nah, oke, udah selesai. Sekarang saya motret stempel cap ya. Nah, ini jadinya benar-benar bisa putih itu. Ya karena backgroundnya putih ya, makanya kalau teman-teman misalnya kepengen motret, kemarin saya motret brokoli kan warnanya hijau gitu. Nah, kemarin saya pilih background yang cukup kontras sehingga brokolinya kelihatan keren, terus kelihatan keren, terus apa lagi ya, pokoknya terang gitulah. Dan ini saya mau berdiriin malah susah. Pengennya tuh motretnya berdiri gini, track gitu loh. Bingung deh. Piye iki carane iki? Kemarin saya motret mikrofon saya, bukan yang ini tapi yang Boya yang satunya. Download bagus loh, cuma pakai background putih begini. $1 berapa ya? 40 sen kali. Itu quite good loh kalau misalnya dibandingin saya yang
per downloadnya cuma 10 sen, di download $1 kan udah 10 kali lipatnya. Ini kemarin saya dapat lagi 1,47, udah 14 kali lipatnya gitu. Bayangin aja kalau kita punya stok 100.000 gitu. Panen raya kita. Pokoknya dicari angle-nya yang sekiranya bisa kita adjust, tapi dia tidak kena similar konten. Nah, kenapa saya terus motret kayak begini? Karena saya tuh punya punya KPI pribadi ceritanya. KPI itu kalau di perusahaan gede ya, KPI itu namanya Key Performance Index, di mana kalau kita mau achieve sesuatu, itu tuh kita mesti punya standar sendiri, berapa kali kita mesti ngelakuin sesuatu gitu. Nah, mungkin teman-teman yang kerjanya di perusahaan-perusahaan besar harusnya paham ya tentang KPI gitu. Nah, saya punya KPI sendiri. KPI saya adalah sehari itu saya targetkan saya harus ngupload 10-15 foto. Apakah bisa terlaksana 100%? Kadang-kadang nggak juga gitu. Cuman ya namanya juga kayak kemarin habis lebaran gini, biasanya saya stok foto banyak dulu sebelumnya. Nah, ini motret ini saya susah landscape karena kalau udah landscape nanti ujung kiri kanannya kena kardusnya. Jadi saya motretnya banyak portrait. Ya coba-coba pokoknya, yang penting diupload. Sekali lagi bagusnya Shutterstock itu tidak ada karya foto sampah, semuanya bisa menghasilkan uang. Termasuk kemarin saya motret sampah aja di jalanan aja laku. Sampah, kalau teman-teman ke Jogja ada namanya Jalan Solo, tempat-tempat jualan kain-kain meteran gitu. Nah, itu kan ada suka orang ngumpulin sampah, itu sampahnya tak foto aja laku. Jadi itulah lucunya Shutterstock. Ini tidak mengenal profesi. Teman-teman profesinya apapun, mau guru lah, mau apa gitu. Ini jadi sama kayak YouTuber gitu. Teman-teman mau berprofesi guru, mau berprofesi tukang masak, professional chef, segala macam, asal bikin konten bagus. Nah, ini adalah nabung konten sebenarnya. Dah, ini sekarang pouch warna hitam. Kenapa saya balik? Nah, ini soalnya ada logo Boya-nya. Boya itu merek mikrofon saya. Nah, ini saya balik biar bisa masuk komersial. Nah, ini pouch. Kalau portrait sudah, cari angle yang bisa landscape. Kadang kalau motret di rumah gini suka tiba-tiba dengar suara anak saya, tuet-tuet ya. Nah, dia lagi nonton YouTube di depan. Nah, pouch-nya udah selesai. Ini bantalan cap bekas. Kita buka dan kita tutup. Gimana cara membuat ini bisa terbuka seperti ini? Kita ganjel dengan ini. Jadi ini nggak ada rahasia sama sekali. Jadi apa namanya, teknik fotografinya teknik fotografi abal-abal. Pokoknya gimana caranya bisa difoto, terus bisa laku, bisa ke download aja. Udah, intinya cuma itu. Nah, di Shutterstock ini juga, ini saya teman-teman semua tuh lupain aja masalah teknik fotografi yang masyhur itu, dilupain semua. Yang jelas kita berkarya bareng-bareng, cari duit bareng-bareng. Nih, saya tunjukin nih. Kelihatan nggak? Bisa kebuka toh? Nah, ini karena saya ganjel. Jadi pokoknya apa aja harus dikerjakan. Wah, nu baterainya udah mau habis. Cepat. Baterai kameranya mau habis. Cepat. Kadang-kadang gitu. Udah motret keren-keren, baterainya mau habis. Bubar. Nah, udah. Oke, teman-teman. Bertepatan dengan baterainya habis, kita stop, kita sudahi pemotretannya. Sebagai contoh, sebagai gambaran, nanti habis ini saya akan tunjukin tentang gimana sih situasi di dalam mini studio box ini ya. Ini abal-abal pakai kardus bekas ya. Semoga video kali ini bermanfaat. Waduh. Oke, ini saya tunjukin bagaimana cara eksekusi di lapangannya. Tuh kan teman-teman lihat aja kayak begini, ini kan udah kan. Udah kelihatan background putihnya. Ini mari kita coba buka. Apakah tripodnya di belakang ini tetot. Ding.
Ya jangan diketawain ya, yang penting jadi duit ya. Pokoknya begitu. Jadi kalau saya motret ini tadi misalnya ini begini ini. Ini saya putar lagi begini. Nah tadi itu mau berdiriin begini, nggak bisa, ganjel loh, jatuh-jatuh terus dia. Nah yaudah. Terus misalnya ini tadi. Nah kalau saya foto landscape, ininya kelihatan nih. Wah saya ngedit kayak begini males banget. Makanya akhirnya fotonya jadi portrait. Kalau fotonya portrait ya udah gampang begitu. Oke guys, semoga video kali ini bermanfaat. Kita berkarya dari rumah. Pokoknya tetap upload foto minimal ya, kalau memang belum bisa rutin ya sehari 1 kali. Kalau misalnya nggak bisa foto studio kayak saya begini, artinya duduk ngendon begini karena harus bekerja, ya udah sambil di kantor, sambil di misalnya teman-teman adalah driver Gojek gitu ya, sambil di jalan gitu sambil foto-foto nanti diupload. Keterima syukur, nggak keterima coba lagi. Jadi semoga video kali ini bermanfaat. Buat teman-teman yang kepengen ngerti lebih dalam lagi tentang dunia microstock fotografi, bisa download ebook saya judulnya Shutterstock. Di situ saya ajarin. Atau kalau yang benda-benda kayak begini ini ada di ebook saya namanya Foodgasm Fotografi. Jadi Foodgasm itu saya memotret makanan. Juga saya jualkan ke Shutterstock. Walaupun tujuan utamanya tadi adalah untuk menu-menu makanan saya di cafe. Tapi Foodgasm Fotografi ini saya desain sebagai ebook yang bisa di-download untuk orang-orang yang malas ribet untuk memotret makanan. Jadi ketika saya motret makanan, walaupun saya jualin di Shutterstock juga ya, ebook Foodgasm ini, motretnya sangat sederhana. Jadi misalnya kayak motret brokoli, motret bawang, motret apa. Jadi nggak banyak properti macam-macam, tinggal foto, kasih background, lightingnya pas, settingan diafragma, exposure-nya pas. Duh ya Allah, panas sih rek. Udah foto cekrek gitu, upload aja. Jadi gitu. Sekali lagi terima kasih sudah stay tune di video saya. Subscribe, nyalain loncengnya. Ting! Kita ketemu di video berikutnya. Guys, sekarang kamu juga bisa download koleksi ebook saya melalui bimaaditya.com/shop agar pembelajaran fotografi kalian jadi makin mantap.